Cerita seorang anak di Turki mendengar jelas suara ibunya yang terjebak reruntuhan beton, hanya bisa pasrah dan menangis. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda berkenan menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Jika sudah, mari simak videonya hingga akhir. Banyak kisah sedih yang terus terdengar setelah gempa Turki yang berkekuatan 7,8 dan 7,5 SR, pada Senin, 6 Februari 2023, kemarin. Diketahui gempa dahsyat itu telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang di Turki dan Suriah serta mengakibatkan ribuan gedung runtuh. Sehingga sederet kisah memilukan terjadi pada saat proses evakuasi korban. Satu di antara kisah tersebut datang dari seorang wanita bernama Nurgul Atay. Berbicara kepada Associated Press, seorang wanita bernama Nurgul Atay mendengar suara sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa Senin lalu. Si anak yang berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki itu mengatakan, suara ibunya yang berada di bawah reruntuhan itu sangat terdengar dengan jelas. Akan tetapi, tim penyelamat tidak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibu Atay yang meminta pertolongan dari bawah reruntuhan. Dengan minimnya alat berat, Atay akhirnya hanya bisa pasrah dan mengatakan ibunya tak akan selamat. Kalau saja kami bisa mengangkat lempengan beton itu, kami bisa menjangkaunya, ujar Atay. Ibuku berumur 70 tahun, dia tidak akan bisa bertahan lama, lanjutnya. Perlu diketahui, Provinsi Hatay di Turki merupakan wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang meninggal dunia di Hatay. Sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay pun ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu, dan hal ini mempersulit upaya dari penyelamatan. Dikutip dari Al Jazeera, Turki ternyata berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa berkekuatan 7,8 SR pada Senin lalu merupakan yang paling kuat yang pernah terjadi negara itu sejak 1999. Pada Agustus 1999 lalu, gempa berkekuatan 7,6 SR pernah mengguncang Marmara, wilayah padat penduduk di selatan Istanbul, kota terbesar di Turki, selama 45 detik. Dalam beberapa hari, jumlah korban tewas resmi mencapai 17.500. Setelah gempa yang menghancurkan bangunan di Gaziantep, masyarakat di sana mengutarakan ketidakpuasannya. Masyarakat di wilayah Gaziantep mempertanyakan hasil pajak yang selama ini telah ditarik. Pungutan yang dijuluki pajak gempa yang diterapkan setelah gempa pada tahun 1999, terus diberlakukan. Orang-orang memberontak pada Selasa pagi. Polisi harus turun tangan, kata Celal Denis kepada AFP. Saudara dan keponakannya saat ini juga masih terjebak di bawah runtuhan dan belum tahu keadaannya. Denis pun mempertanyakan kemana perginya pajak yang selama ini dipungut. Kemana perginya semua pajak kita, yang dikumpulkan sejak 1999? Ungkap Denis. Pendapatan sekarang diperkirakan telah mencapai 88 miliar lira, atau 4,6 miliar dolar AS dimaksudkan untuk dibelanjakan untuk pencegahan bencana dan pengembangan layanan darurat. Namun bagaimana uang ini sebenarnya dibelanjakan publik tidak mengetahui. Jika tidak ada cukup tim penyelamat, para relawan mengatakan mereka harus turun tangan dan melakukan kerja keras sendiri. Semoga kita semua dapat membantu saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana, dengan doa agar masyarakat di sana cepat mendapat bantuan dan pemulihan dengan keadaan ini. Terima kasih atas perhatiannya yang menonton video kami sampai akhir. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, amin amin ya robbal alamin.